Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para mahasiswa Universitas Terbuka pada kegiatan tutorial online untuk mata kuliah metode penelitian. Pada sesi ke-7 ini kita akan melanjutkan terkait presentasi proposal penelitian. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa Universitas Terbuka, pada sesi ini ada beberapa hal yang cukup penting, yang sangat penting yang ingin saya sampaikan selaku tutor mata kuliah metode penelitian. Yang pertama adalah kita harus sama-sama memahami bahwa tujuan pada sesi ke-7 ini para mahasiswa diharapkan bisa menjadi arsitek, ya, arsitek penelitian yang cukup handal dan bisa diandalkan. Ada beberapa hal yang kiat-kiat yang bisa oleh mahasiswa dipahami. Yang pertama adalah mempresentasikan. Mempresentasikan proposal penelitian itu harus secara sistematis dan akademik. Ya. Jadi siapkan proposal penelitian yang tersusun dengan rapi, dalam hal ini sesuai dengan panduan metode penelitian yang sudah dikeluarkan oleh Universitas Terbuka. Yang selanjutnya adalah menjelaskan. Pada saat menjelaskan proposal penelitian, gunakan logika-logika ilmiah dari penelitian yang Anda ajukan dengan percaya diri. Salah satu kunci percaya diri itu adalah Anda harus menguasai materi, Anda harus menguasai proposal penelitian yang akan disampaikan. Ya, jadi materi dan proposal itu harus Anda kuasai sehingga Anda bisa percaya diri pada saat menyampaikan proposal penelitian. Yang selanjutnya adalah menerima dan menindaklanjuti. Menerima dan menerima masukan-masukan pada saat kita mempresentasikan proposal penelitian, ini bagian dari feedback yang harus ditindaklanjuti oleh mahasiswa. Masukan-masukan tersebut bisa dari tutor, bisa dari rekan mahasiswa, ya. Dan ini Anda harus siap untuk menerima masukan-masukan terhadap proposal penelitian yang Anda buat. Kemudian menyempurnakan. Menyempurnakan dalam hal ini adalah dari feedback yang masuk, ya. Kita pahami bahwa tidak ada proposal yang sempurna, tapi paling tidak kita harus membuat proposal sebaik mungkin, selengkap mungkin, ya, sesuai dengan panduan. Dan salah satu cara untuk mengetahui kelemahan dari proposal penelitian kita adalah dengan mempresentasikan dan menerima masukan-masukan dari berbagai pihak. Anak-anakku sekalian, hakikat presentasi itu adalah menguji kelayakan desain penelitian yang kita buat. Ya, jadi untuk menguji kelayakan, layak atau tidakkah proposal penelitian kita. Apa saja yang diuji? Yang pertama adalah menguji kejelasan masalah. Kita harus pastikan bahwa permasalahan penelitian yang Anda, para mahasiswa buat itu memang bisa diidentifikasi dengan cukup tajam, dengan cukup jelas. Oleh karena itu pada bab 1 Anda harus betul-betul menjelaskan berbagai fenomena dan permasalahan yang akan diangkat menjadi topik pada penelitian Anda. Yang selanjutnya adalah menguji kesesuaian metode. It's okay pada saat permasalahan sudah kuat, sudah bagus, sudah tajam, sudah dieksplor dengan sedemikian rupa, tetapi metode yang digunakan juga harus tepat, ya, harus tepat sesuai dengan permasalahan ataupun topik yang diangkat. Yang ketiga yang diuji itu adalah mengidentifikasi potensi pengembangan. Tentu yang tadi saya sampaikan tidak ada proposal yang sempurna. Oleh karena itu, kita juga harus mengidentifikasi potensi-potensi pengembangan dari proposal yang kita buat, gitu ya. Itu hakikat dari presentasi, yaitu untuk menguji kelayakan desain penelitian yang sudah dibuat. Masuk kita kepada substansi sebuah proposal. Yang pertama adalah ada judul penelitian. Judul penelitian ini harus menunjukkan inti permasalahan yang akan diangkat,
ya pada proposal penelitian kita. Terdiri dari beberapa variabel yang akan kita teliti. Ya, itu di judul. Judul itu harus tegas, lugas, hmm, tidak terlalu panjang judulnya ya. Dan pada saat kita membaca sebuah judul proposal, kita tergambar apa saja yang akan diangkat. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini menjadi bagian dari kunci keberhasilan sebuah proposal penelitian. Karena di dalam latar belakang ini Anda sebagai mahasiswa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengangkat berbagai permasalahan, berbagai fenomena pada lokus yang akan Anda teliti. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Setelah Anda ungkap berbagai hal, fenomena, permasalahan, potensi permasalahan ya di lokus Anda yang Anda angkat di bagian latar belakang proposal, maka langkah selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu adalah merumuskan permasalahan-permasalahan yang tadi secara deskriptif disampaikan, ditulis di bagian latar belakang permasalahan ya. Jadi ini rumusan masalah. Setelah rumusan masalah itu tujuan penelitian. Antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus sama, jumlahnya harus sama, redaksinya harus sama. Yang membedakan adalah rumusan masalah menggunakan kata tanya dan tanda tanya, kalau di tujuan penelitian tidak menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Artinya apa? Tujuan penelitian ini adalah menjawab atau jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini juga menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya sebagai panduan para mahasiswa untuk membuat proposal penelitian atau membuat tugas akhir dan bentuk skripsi dari awal sampai akhir ya. Pada akhirnya dari bab 1 sampai dengan bab 5. Di tujuan penelitian ini harus tertera untuk apa sih penelitian ini diangkat, manfaatnya apa, dan manfaatnya untuk siapa saja, itu ditulis di manfaat penelitian. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini adalah teori-teori yang mendasari dari variabel-variabel yang diangkat oleh peneliti. Ini ada di tinjauan pustaka. Nah, setelah variabel itu diangkat, dimulai dari fenomena-fenomena yang ada di latar belakang, kemudian muncullah judul. Di judul itu ada variabel-variabel yang akan diangkat, apakah itu variabel X, variabel M, variabel Y, ya. Nah, di tinjauan pustaka ini variabel-variabel itu setiap variabel itu dituliskan teori-teori pendukung ya dari setiap variabel yang diangkat. Kemudian kerangka pemikiran ataupun hipotesis. Nah, kerangka pemikiran ataupun hipotesis juga harus sama dengan rumusan masalah, harus sama dengan tujuan penelitian ya. Jadi rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis dari jumlahnya harus sama ya. Karena ini saling keterkaitan ya antara rumusan masalah, tujuan penelitian dengan kerangka pemikiran ataupun hipotesis. Selanjutnya metode penelitian. Nah, dari sekian yang sudah diungkapkan dari mulai awal di latar belakang sampai kepada hipotesis, nah Anda akan memilih metode apa yang akan digunakan. Misal dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif atau misalkan kuantitatif atau dengan menggunakan metode campuran ataupun disebut juga mixed method gitu ya. Itu juga harus cermat Anda memilih metode yang akan digunakan. Nah, oleh karena itu, para mahasiswa dalam membuat proposal penelitian ini jangan lupa harus betul-betul membaca panduan yang sudah dibuat supaya dari awal sampai akhir terlihat benang merahnya. Nah, demikian anak-anakku sekalian, para mahasiswa Universitas Terbuka, beberapa hal penting yang substantif dari metode penelitian di sesi ke-7 ini. Tetap semangat ya dan lanjutkan kerjakan berbagai tugas yang sudah ada, tetap berkontribusi secara aktif dalam diskusi-diskusi dan jangan lupa
proposalnya diselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah sesuai dengan panduan yang ada di selingkung universitas terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.